Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini, saya Aulia Rahmatila Ananta akan membawakan topik yang sangat krusial pada masa kini, yaitu membangun kesadaran masyarakat akan finansial. Pertama-tama, mari kita kenali dulu apa itu finansial dan mengapa edukasi finansial itu sangat penting. Finansial mengacu pada alokasi aset dan pengelolaan sumber daya moneter. Finansial sendiri adalah fungsi dalam keuangan yang bertanggung jawab untuk memperoleh, mengelola, dan merencanakan pengeluaran dana untuk berbagai aset. Dalam era dinamis ini, pemahaman finansial dasar bukanlah sekadar keahlian tambahan, melainkan suatu kebutuhan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam pengelolaan keuangan pribadi. Pemahaman finansial juga melindungi individu dari risiko keuangan, serta memberikan fondasi kuat untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Jadi, dengan adanya edukasi finansial ini, masyarakat dapat mengurangi ketidakpastian keuangan dan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang menjadi manfaat dari finansial ini. Adapun hal-hal yang menjadi manfaat dari finansial itu sendiri. Yang pertama, membantu manajemen anggaran, mengendalikan pengeluaran, dan mencapai keseimbangan keuangan. Yang kedua, membantu individu dalam pemahaman risiko keuangan sehingga individu dapat membuat keputusan yang lebih informan terkait investasi dan kebijakan asuransi. Yang ketiga, dengan adanya pemahaman mengenai finansial ini dapat meningkatkan kesejahteraan finansial secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi stres keuangan dan meningkatkan kontrol atas situasi keuangan. Yang keempat, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan meningkatkan akses dan pemahaman terhadap konsep finansial itu sendiri. Finansial ini tentunya bukan hanya tentang uang, melainkan tentang bagaimana individu memperdayakan diri mereka sendiri untuk mencapai kebebasan finansial. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran finansial di kalangan sesama. Adapun tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencapai tujuan ini adalah yang pertama saling berbagi pengetahuan yang dimiliki mengenai finansial. Hal ini dapat dilakukan melalui sesi diskusi ataupun seminar kecil di komunitas untuk membahas topik keuangan. Yang kedua, berinisiatif ikut serta dalam menyelenggarakan workshop ataupun pelatihan finansial terutama dengan mengajak ahli atau profesional yang bekerja di bidang keuangan, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai finansial. Yang ketiga, aktif mendukung program edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun organisasi nirlaba dengan membantu menyebarkan informasi tentang program-program yang dilaksanakan melalui media sosial ataupun papan pengumuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita semua memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan finansial ini, melalui penyebaran informasi, mendukung program edukasi, dan berbagai pengalaman positif untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Saat ini kita akan membahas mengenai tantangan dan solusi. Tentunya saat ini kita melihat begitu banyak orang yang mengalami kesulitan finansial, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar keuangan. Bisa dilihat dari diagram ini, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia berada di level 38,03% pada 2019. Meski membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya, tingkat literasi ini masih tergolong rendah. Dari presentasi sebesar 38,03 ini, menunjukkan dari setiap 100 jiwa penduduk hanya ada sekitar 38 orang yang memiliki pemahaman tentang lembaga keuangan dan produk jasa keuangan dengan baik. Dengan demikian, terdapat 62 jiwa penduduk lainnya yang belum memiliki literasi keuangan. Adapun literasi keuangan yang dimaksud di sini adalah pemahaman mengenai fitur, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban terkait produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan juga mengukur tingkat keterampilan, sikap, serta perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan, dibutuhkan kerja keras para stakeholder untuk mendorong peningkatan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap lembaga jasa keuangan, terlebih lagi dengan semakin cepatnya kemajuan teknologi keuangan di era digital saat ini. Masyarakat perlu diedukasi untuk menggunakan jasa keuangan dengan optimal, supaya masyarakat tidak menjadi korban penipuan karena kurangnya pemahaman mengenai finansial ini.
Adapun hal-hal yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, adanya integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum sekolah. Mendukung penyisipan materi literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan keuangan yang memadai. Yang kedua, melaksanakan pelatihan guru dengan memberikan pelatihan kepada guru sehingga mereka memahami dan mengajarkan konsep finansial dasar ini kepada murid mereka dengan metode yang efektif. Yang ketiga, adanya subsidi pendidikan keuangan dengan menyediakan insentif atau subsidi untuk lembaga pendidikan atau organisasi yang aktif dalam menyebarkan literasi keuangan. Yang keempat, program literasi keuangan di komunitas dengan meluncurkan program literasi keuangan di tingkat komunitas bekerjasama dengan kelompok masyarakat setempat untuk memberikan informasi dan keterampilan keuangan. Yang kelima, penggunaan teknologi digital dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan platform edukasi keuangan, aplikasi, dan sumber daya online yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai topik kesadaran masyarakat akan finansial dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.